Halo semuanya, perkenalkan saya Jilan Kupidalal dengan NPM 2517051048. Pada pembahasan sebelumnya, kita telah mempelajari bagaimana data dan informasi kuantitatif diorganisasikan ke dalam sistem bilangan posisi, seperti biner, desimal, dan heksadesimal. Agar dapat dipahami oleh logika komputer, namun kemampuan prosesor dalam mengolah bit-bit bilangan tersebut tidak akan bermakna jika tidak ada sarana fisik yang bertugas mendistribusikan data tersebut antar komponen utama komputer. Sebuah sistem komputer terdiri dari sekumpulan modul independen seperti CPU, memori utama, dan berbagai modul input-output yang harus saling berinteraksi untuk mengeksekusi suatu program. Komunikasi antar modul ini membutuhkan sebuah struktur interkoneksi yang teratur. Tanpa adanya aturan dan jalur komunikasi yang efisien, proses pemindahan instruksi dari memori ke CPU atau pengiriman hasil komputasi ke perangkat keluaran akan mengalami kekacauan sirkuit. Melalui latihan 5 kali ini, kita akan membedah arsitektur interkoneksi fisik tersebut yang dikenal sebagai sistem bus. Kita akan mempelajari bagaimana jalur komunikasi bersama ini mengatur lalu lintas data, alamat, dan sinyal kembali secara harmonis. Untuk menguji kemampuan analisis kita, mari kita lihat soal berikut ini. Dalam perkembangan arsitektur komputer, mengapa sistem komputer modern meninggalkan desain bus tunggal tradisional atau single bus arsitektur dan beralih menggunakan arsitektur bus jamak berhierarki atau multiple bus hierarki. Padahal bus tunggal jauh lebih murah dan sederhana untuk diimplementasikan. Yang A, karena arsitektur bus tunggal tidak mampu mengalirkan arus listrik searah atau DC yang dibutuhkan untuk mengaktifkan modul input atau output modern. Atau yang B, karena penambahan perangkat secara masif pada satu bus tunggal akan meningkatkan propagation delay akibat kapasitas elektrikal jalur yang memanjang, serta memicu leher botol atau bottleneck akibat perbedaan kecepatan operasional yang ekstrim antara CPU dan perangkat I/O yang lambat. Atau yang C, karena bus tunggal secara fisik membatasi kontrol unit sehingga hanya mampu mengirimkan sinyal perintah read dan menonaktifkan sinyal write. Atau yang D, karena arsitektur bus tunggal memaksa data biner untuk dikonversi terlebih dahulu menjadi bilangan desimal sebelum dapat melewati jalur data bus. Untuk jawaban yang benar, itu adalah yang B. Kenapa? Karena kelemahan fisik berupa propagation, delay, dan hambatan kecepatan operasional atau bottleneck menjadi alasan utama mengapa sistem modern menerapkan arsitektur bus hierarki. Mari kita bedah landasan teoritisnya berdasarkan bab bus interconnection dalam literatur Computer Organization and Architecture karya William Stallings. Stallings menjelaskan bahwa sebuah bus sistem terdiri dari puluhan hingga ratusan jalur fisik terpisah. Jalur-jalur ini dikategorikan secara fungsional menjadi 3 kelompok utama. Data bus untuk memindahkan bit data, address bus untuk menentukan alamat memori atau port I/O yang dituju, dan control bus untuk mengontrol hak akses serta waktu penggunaan bus agar tidak terjadi benturan sinyal. Kedua, mari kita analisis mengapa arsitektur bus tunggal tradisional tidak lagi memadai. Jika kita ingin menghubungkan seluruh komponen mulai dari prosesor berkecepatan tinggi, memori, hingga perangkat lambat seperti keyboard atau printer ke satu jalur bus yang sama, maka dua kendala utama akan muncul. Secara hukum kelistrikan, semakin panjang jalur tembaga dan semakin banyak sirkuit transistor yang menempel pada bus, maka waktu yang dibutuhkan sinyal listrik untuk merambat dari ujung ke ujung akan semakin lama. Fenomena ini disebut sebagai propagation delay. Selain itu, terjadilah speed bottleneck ketika perangkat I/O yang lambat menguasai bus untuk mengirim data. CPU yang super cepat terpaksa harus menganggur atau idle menunggu giliran akses bus selesai.
Hal ini menurunkan efisiensi keseluruhan sistem secara drastis. Untuk mengatasi hambatan tersebut, arsitektur komputer modern mengadopsi struktur bus jamak yang terorganisasi secara hierarkis. Komponen-komponen berkecepatan tinggi ditempatkan pada bus khusus yang dekat dengan CPU seperti lokal bus dan sistem bus. Sementara itu, perangkat periferal yang terlambat diisolasi pada jalur tersendiri yang disebut expansion bus. Jalur lambat ini dihubungkan ke bus sistem utama menggunakan komponen perantara yang disebut bridge atau jembatan pengontrol. Bridge bertugas melakukan penyangga data atau buffering dan penyelarasan kecepatan, sehingga aktivitas transfer data pada perangkat I/O yang lambat tidak akan membebani atau menurunkan performa komunikasi antara CPU dan memori utama. Oleh karena itu, opsi A, C, dan D secara teoritis keliru karena alasan beralihnya sistem ke hierarki bus jamak murni disebabkan oleh faktor efisiensi waktu, lambat sinyal, dan optimalisasi throughput dapat sirkuit. Kesimpulannya, pemahaman mengenai sistem bus dan struktur interkoneksi memberikan kita gambaran logis mengenai bagaimana komponen-komponen fisik komputer berkolaborasi membentuk satu kesatuan sistem fungsional yang efisien. Demikian analisis teoritis formal untuk latihan 5 mengenai sistem bus. Semoga pemaparan ini bermanfaat. Kalian terima kasih.